Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sesuai dengan rencana pada tanggal 12 Agustus ini akan dilaksanakan sidang Kabinet Paripurna pertama di Ibu Kota Nusantara ataupun di IKN. Dan sidang ini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden bersama para Menteri. Sedangkan untuk persiapan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nanti pada tanggal 17 Agustus, maka bendera merah putih juga sudah dibawa ke IKN melalui proses kirap yang dimulai dari Monas hingga sampai di Istana Negara IKN di kawasan inti pusat pemerintahan. Selain dari bendera juga ada teks proklamasi yang dibawa bersama ke IKN. Ikut sidang kabinet tanggal 12 nggak Pak? Ikut dong. Masa nggak ikut? Makasih, Mbak. Salah satu menteri yang juga nanti akan ikut sekalian pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di IKN adalah Pak Prabowo Subianto. Dan proses tersebut merupakan juga sebagai penanda dari pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari kawasan Jakarta ke kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di Ibu Kota Nusantara IKN. Presiden sendiri akan menginap di kantor Presiden, tepatnya di Istana Garuda, sedangkan para menteri akan menginap di Hotel Nusantara yang sudah selesai. Ini adalah pemandangan di sore menjelang maghrib kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di IKN. Bila kita perhatikan gedung-gedung kementerian koordinator yang berada di sekitar Plaza Seremoni, di sini kita melihat kaca-kaca yang sudah terpasang bersama dinding. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan di sekitar area Jalan Lingkar Komplek Istana Presiden. Namun nantinya akan dihentikan secara penuh mengingat persiapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia akan diteruskan dan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Struktur bangunan dari Istana Negara yang ada di Komplek Istana Presiden, kalau kita perhatikan dari atas mirip dengan burung Garuda. Sayapnya itu di bagian bawah adalah Istana Negara, kemudian ekornya di bagian belakang itu tersambung dengan kantor Presiden ataupun ruang kerja Presiden. Istana Negara sendiri memiliki 34 pilar ataupun tiang-tiang yang besar di bagian terasnya. Dan tiang tersebut berwarna putih, kemudian ada balutan coklat ya di bagian bawah. Pemandangan malam hari untuk kawasan inti pusat pemerintahan khususnya di Komplek Istana Presiden, kemudian ada Plaza Seremoni di bagian depan adalah seperti ini. Lampu-lampu warna-warni juga menghiasi kawasan inti pusat pemerintahan, serta lampu-lampu jalan yang juga menerangi akses menuju ke KIPP, terutama di malam hari di Komplek Istana Presiden. Jalan akses lingkar di Komplek Istana Presiden ini sudah sebagian selesai ya, sebagian besar, dan sudah diaspal. Masih ada pekerjaan-pekerjaan lanjutan, namun tahap finishing. Ini adalah Istana Negara, kemudian itu ada satu pintu di bagian tengah ya, nampaknya itu mungkin pintu utama yang ada lampu. Kemudian di bagian atas ini ada burung Garuda ya dipasang sebagai lambang negara Republik Indonesia. Pekerjaan-pekerjaan tetap berlangsung siang malam di area ini yang mungkin nanti akan dihentikan terutama pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kren-kren masih beraktivitas di area-area di sekitar gedung Kementerian Koordinator penyelesaian tahap-tahap akhir dari gedung tersebut karena sudah dipasang kaca, kemudian juga sudah ada dinding. Istana Negara bila kita perhatikan di malam hari di sini cukup megah dengan lampu-lampu yang berwarna terang ya. Kemudian di bagian depan Istana Negara terdapat anak tangga yang turun ke bawah menuju ke lapangan upacara. Di bagian lapangan upacara sendiri seperti yang sudah kita lihat di beberapa waktu lalu, sudah banyak persiapan-persiapan yang dilakukan seperti penyiapan tenda, kemudian panggung, lalu ada 2 videotron yang cukup besar. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri siap ikuti sidang kabinet. Nah, ini adalah berita pada hari ini
di mana Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin didampingi istri ya sudah tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sams Pinggan yang ada di Balikpapan. Kemudian selain Bapak Wakil Presiden, terdapat juga tentu ya Pak Presiden bersama para menteri bertolak ke IKN untuk melakukan sidang kabinet pertama, kemudian akan melakukan beberapa groundbreaking untuk persiapan-persiapan bangunan-bangunan baru sebagai bangunan pendukung dari kawasan inti pusat pemerintahan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden tentu menaiki pesawat ya menuju ke IKN dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian rombongan Pak Presiden yang terpisah dengan Pak Wakil Presiden tentunya naik helikopter menuju ke IKN. Selain menghadiri sidang kabinet, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin juga diagendakan untuk melakukan groundbreaking bangunan Istana Wakil Presiden yang ada di IKN di kawasan KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan Bapak Wakil Presiden di IKN serta kegiatan lainnya, maka dapat dilihat di website wapresrepublikindonesia.co.id ataupun Wapres RI. Nantinya Pak Wakil Presiden setelah selesai groundbreaking maka akan kembali ke Jakarta dikarenakan pada tanggal 17 Agustus akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Istana Merdeka Jakarta. Bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda akan membahas tentang arahan Presiden untuk Nusantara Baru Indonesia Maju. Selain dari menteri yang berangkat bersama rombongan Pak Presiden dan juga Wakil Presiden, terdapat juga menteri-menteri lainnya yang menuju ke IKN untuk menghadiri sidang kabinet pertama di kawasan inti pusat pemerintahan ini. Sidang kabinet akan dilakukan di Istana Garuda dan semua fasilitas yang ada sudah disiapkan agar proses sidang dapat berjalan dengan lancar, termasuk juga ruang menginap bagi Presiden yang sempat beberapa waktu lalu masih ada fasilitas yang belum lengkap. Bila Presiden menginap di Istana Garuda, maka untuk Wakil Presiden kita belum baca beliau akan menginap di mana ya. Kemungkinan akan bersama para menteri, yaitu di Hotel Nusantara. Hotel ini berada di kawasan inti pusat pemerintahan dan sangat dekat dengan komplek Istana Presiden. Untuk ruangan bagi para menteri ataupun kamar yang nantinya ditempati di Hotel Nusantara adalah seperti ini. Dan dapat kita lihat di media Tempo. Ada beberapa tarif untuk setiap kamar yang ditawarkan kepada para pengunjung, yang mulai dari 2,2 juta hingga 20 juta untuk Presidential Suite. Bila kita lihat fasilitas-fasilitas yang ada tentunya sudah memadai bagi para menteri ya untuk menginap di IKN pada saat pelaksanaan sidang kabinet. Selain dari memimpin sidang kabinet, maka Pak Presiden juga akan melakukan groundbreaking ataupun peletakan batu pertama untuk 5 proyek lanjutan di area Ibu Kota Negara Nusantara ataupun IKN. 3 dari 5 proyek tersebut adalah kantor BCA, kemudian Indogrosir dan Hotel Swiss Hotel Nusantara. Proses groundbreaking tersebut dilakukan selama beliau berada di IKN pada tanggal 11, 12, 13, dan 14 Agustus. Karena pada tanggal 14 akan kembali ke Jakarta, nanti tanggal 17, jelang 17 akan ke IKN kembali.
Tampak di Bandara Sepinggan di sini kendaraan-kendaraan dari para menteri ya, ada yang platnya RI 44, kemudian ada kendaraan lainnya sudah banyak menanti kedatangan menteri-menteri yang akan menghadiri sidang kabinet pada tanggal 12 Agustus ini. Ini adalah RI 32 ya. Lalu bagaimanakah perkembangan dari Bandara VVIP yang tadinya akan dipergunakan untuk sarana ataupun akses bagi para pejabat pemerintah? Nanti kita akan lihat di bagian belakang. Sedangkan untuk mobilitas dari para pejabat pemerintah ataupun dari para pengunjung IKN undangan nantinya dapat menggunakan ART ataupun Autonomous Rail Transit berupa kereta yang mungkin mirip dengan kereta namun akan menggunakan ban untuk bergerak. Kemudian jalurnya juga sudah disiapkan di sekitar KIPP ataupun kompleks Istana Presiden untuk bisa lalu lalang. Ini saya di kediaman Rumah Menteri di KN melakukan berbagai koordinasi, di antaranya adalah mengkoordinasikan berkaitan kesiapan dari ART. Tadi pagi kami secara detail melihat Tumbu Barat, Sumbu Timur, Tumbu Kebangsaan, memastikan bahwa line atau jalan yang digunakan ART sudah mulai dilaksanakan, dan apa yang kita lakukan adalah satu teknologi baru, dan yang paling penting PU mendukung dengan membangun trek tertentu yang kita gunakan secara khusus. Jadi insya Allah kita bersama-sama menyaksikan atau dapat menggunakan ART pada jadi sesuai dengan arahan Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya tadi, maka ART akan dioperasikan pada tanggal 17 Agustus nanti ya secara resmi, sedangkan saat ini mungkin dalam tahap uji coba karena sudah ada di IKN. Kita akan melihat perkembangan dari Bandara VVIP yang ada di sekitar Jembatan Pulau Balang dan juga tersambung dengan tol IKN seksi 5B. Di bagian bawah ini adalah runway yang panjangnya 3000 meter. Mungkin belum sampai 3000 meter dikarenakan masih dalam tahap pembangunan. Tadinya sesuai dengan rencana bandara ini akan dapat dipergunakan sebagai akses dari para pejabat pemerintah, presiden, menteri, dan juga tamu negara menuju ke ibu kota Nusantara lebih cepat. Namun karena proses penyelesaian masih berlangsung, maka bandara yang dipergunakan saat ini adalah Bandara SAM ataupun Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang ada di Balikpapan. Tampak di bagian bawah masih dalam tahap pengaspalan ya dari jalur runway yang ada. Sedangkan untuk gedung ataupun terminal VVIP dan VIP yang berada di kiri atas bangunannya, kemudian ada penyelesaian dari menara ATC yang berbentuk bulat di sekitar terminal VVIP tersebut. Untuk runway sendiri bila kita perhatikan ini mengarah ke Teluk Balikpapan. Kemudian untuk bisa tersambung dengan tol seksi 5B IKN nampaknya juga sedang disiapkan aksesnya karena tol tersebut berada tidak jauh dari bandara VVIP ini. Nah, model terminal VVIP adalah seperti ini ya, yang di bagian kanan ini dalam tahap pembangunan, kemudian yang di bagian kiri ini adalah bangunan yang sudah selesai. Kemudian terdapat bendera-bendera yang ada di akses masuk ke terminal VVIP. Dari desain PUPR kurang lebih seperti ini ya, jadi pesawat-pesawat berada di sekitar terminal tersebut, kemudian nanti para tamu negara, para pejabat pemerintah akan menggunakan bangunan gedung VVIP, terminal VVIP untuk naik turun pesawat ya, atau menunggu pesawat, atau juga untuk melakukan pertemuan-pertemuan karena ada fasilitas yang disiapkan di bagian dalam terminal untuk area rapat dan juga area pertemuan.
Bandara VVIP ini memang dirancang untuk dapat melayani pesawat-pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 yang biasanya dipergunakan oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia. Kemudian juga ada Airbus 380, pesawat berbadan lebar. Nah, ini adalah bagian ujung salah satu sisi dari landasan pacu ataupun runway Bandara VVIP yang ada di KN. Hutan-hutan yang ada di sini adalah hutan industri berupa hutan eukaliptus. Di bagian bawah dapat kita lihat truk-truk yang masih bekerja yang membawa ataupun meloading tanah-tanah yang ada di sekitar runway ataupun landasan pacu. Kemudian ke arah Teluk Balikpapan, kalau kita perhatikan hutannya ada yang hutan mungkin lebih tepatnya tanaman sawit ya. Nah, proses-proses pembuatan dari landasan pacu kita sudah lihat di video-video sebelumnya, di mana ada pemerataan tanah, kemudian penguatan tanah, mengeluarkan air dari tanah sehingga tanah menjadi padat dan dapat dilanjutkan dengan proses berikutnya seperti menaruh lapisan-lapisan agar sampai menjadi sebuah landasan pacu yang memiliki standar keamanan. Gedung-gedung terminal tampaknya sudah mulai siap ya kalau kita perhatikan di sana sedikit lagi. Kemudian ada bagian area parkir pesawat di bagian depannya. Landasan pacu sudah ada sebagian yang diaspal dan sebagian lagi masih berupa lapisan-lapisan pasir, ya mungkin beton di sisi bawahnya untuk dapat dilanjutkan dengan proses berikutnya. Tol seksi 5B sendiri yang kita perhatikan di sana masih dalam tahap pengerjaan, walaupun belum bisa dipakai sepenuhnya, namun nanti para tamu negara ataupun para menteri dapat menggunakan akses tol Balikpapan Samarinda dari arah Bandara Sams, kemudian keluar di Karangjuang masuk ke tol seksi 3A yang sebagian atau satu jalurnya sudah siap dan tersambung dengan seksi 3B, terus ke seksi 5A sampai di Jembatan Bentang Panjang Pulau Balang. Setelah melewati Pulau Balang nanti akan tersambung dengan Jembatan Bentang Pendek dan kawasan Penajam Pasir Utara. Nah, dari situ akan menuju ke tol seksi 5B yang terhubung dengan Bandara VVIP dan juga Simpang Riko Jalan Nasional serta menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara. Akses lingkar dari komplek Istana Presiden di sini nampaknya sudah makin banyak yang selesai. Di bagian lapangan upacara ya terdapat satu tiang yang cukup tinggi, kemudian ada dua videotron di bagian depan. Ini adalah tenda-tenda yang disiapkan untuk tamu negara dan juga podium dari Pak Presiden pada saat nanti memimpin peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemandangan malam hari yang ada di sini sangat indah, ditambah lagi lampu-lampu yang juga mulai dipasang di bagian bilah-bilah burung Garuda yang menyelubungi kantor Presiden yang juga disebut sebagai Istana Garuda. Di bagian belakang dari komplek Istana Presiden terdapat bangunan-bangunan lainnya yang mendukung kinerja Presiden. Proses pembangunan dari komplek Istana Presiden termasuk juga gedung-gedung yang ada di sekitarnya telah dimulai pada tahun 2022. Sudah 2 tahun dari sejak awal pembangunan dan yang kita lihat saat ini dibandingkan dengan desain yang ada mungkin akan segera mirip. Ditambah lagi area-area yang ada di sekitar komplek Istana Presiden, kawasan inti pusat pemerintahan, plaza seremoni makin hijau dan juga di malam hari ditambah lampu-lampu yang membuat makin menawan. Indonesia sendiri memang merancang komplek Istana Presiden, kemudian Istana Negara, Istana Garuda
Berbeda dengan istana yang sudah ada di Jakarta, Istana Merdeka dan juga Istana Negara, dikarenakan memang ingin membuat satu hal yang unik dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan tidak diwariskan dari penjajah. Ini adalah suasana pagi hari di kawasan inti pusat pemerintahan. Pohon-pohon ataupun tanaman-tanaman eukaliptus masih ada di beberapa lokasi, dan ini adalah komplek rumah menteri ataupun rumah tapak. Kemudian para ASN akan disiapkan, mungkin sudah selesai bangunannya, untuk dapat dihuni dan nantinya mulai bekerja di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.